Udah mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran pada siklus 3. Yang pertama untuk RPP terlebih dahulu ya. Sudah terlihat teman-teman? Ya sudah, Mbak. Oke. Sampun. Untuk yang pertama RPP, di sini saya akan mempresentasikan RPP daring. Di sini yang pertama ada identitas. Untuk kelas 2, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Ada 3 mupel yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Berikutnya di sini yang pertama ada kompetensi inti, ada 4. Berikutnya ada KD dan indikator. Di sini Bahasa Indonesia, indikator yang saya gunakan yaitu menguraikan kalimat atau ungkapan meminta tolong. Menguraikan yaitu C4. Berikutnya untuk keterampilannya mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong. Untuk matematika, menganalisis konversi satuan panjang. Lalu untuk keterampilannya mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Untuk SPDP, di sini saya menggunakan menganalisis cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi. Lalu untuk keterampilannya membuat karya imajinatif 3 dimensi berdasarkan gagasan atau objek dengan bahan alami. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama, dengan mengamati gambar aktivitas meminta tolong, siswa dapat menguraikan kalimat meminta tolong. Yang kedua, nanti siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata meminta tolong. Untuk yang matematikanya, siswa dapat menganalisis konversi satuan panjang dengan tepat, lalu siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan. Nanti di sini yang digunakan yaitu penggaris plastik ya, karena kebanyakan siswa sudah memiliki penggaris tersebut. Berikutnya untuk SPDP, di sini siswa menganalisis cara menggunakan bahan alami, yaitu bahan alaminya nanti tanah liat. Lalu berikutnya untuk keterampilannya, siswa dapat membuat karya imajinatif tersebut. Berikutnya masuk ke materi pokok. Untuk Bahasa Indonesia, ungkapan meminta tolong, contoh ungkapan meminta tolong, lalu menulis ungkapan meminta tolong. Untuk matematikanya, satuan panjang, macam-macam alat ukur, dan cara mengubah satuan panjang. Untuk SPDP-nya, karya 3 dimensi. Untuk model dan pendekatan, karena di sini pembelajaran daring, menggunakan pendekatan saintifik, lalu modelnya Flipped Classroom, metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media yang saya gunakan nanti yaitu PPT interaktif yang di dalamnya nanti sudah ada video pembelajaran yang saya unduh dari YouTube. Untuk sumber belajarnya yang saya gunakan yaitu buku guru, buku siswa, dan video yang saya ambilkan dari YouTube. Tapi ada video yang durasinya panjang, saya edit menggunakan aplikasi InShot. Berikutnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama, sintak pertama, yaitu asinkron melalui Google Classroom. Di sini guru mengirim video yang menyapa siswa, berikutnya guru membuka bahan ajar, guru menayangkan multimedia pembelajaran interaktif. Siswa membuat catatan. Bentar. Berikutnya untuk sintak kedua, sinkron melalui aplikasi Google Meet. Di sini guru dan siswa masuk ke Google Meet. Siswa melakukan presensi online melalui Google Form. Berikutnya, guru memulai pembelajaran dengan berdoa seperti ini. Ini untuk kegiatan awalnya. Masuk ke kegiatan inti, siswa mengamati gambar.
Di sini nanti siswa mengamati PPT yang sudah dibuat oleh guru, melihat video, mengamati, lalu nanti ada beberapa pertanyaan yang ada di PPT, jadi itu gunanya untuk mengaktifkan siswa. Jadi selama pembelajaran siswa itu masih tetap aktif, jadi tidak hanya dari guru saja, seperti itu. Ini kegiatan intinya masuk ke sintak 3 untuk mengukur pemahaman siswa pada akhir, yaitu siswa mengerjakan soal evaluasi secara online melalui Google Form. Untuk penutupnya seperti ini, guru membuat kesimpulan, lalu mengomunikasikan pembelajaran yang akan datang, dan guru menutup pembelajaran dengan hamdalah. Teknik penilaiannya, penilaian sikap, lembar observasi, kognitifnya menggunakan tes tertulis, dan penilaian keterampilan menggunakan lembar observasi. Berikutnya ke bahan ajar ya. Bentar. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Saya lanjut. Ini untuk bahan ajarnya. Yang pertama ada KI, ada KD, ada tujuan pembelajaran. Di sini masuk materi. Di sini ada cerita pengantar untuk masuk ke materi. Jam istirahat telah usai. Penny menemui petugas sekolah. Penny meminta tolong membukakan pintu karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Di sini satu teks cerita ini juga sudah memuat ada permintaan tolong pada Mukbal Bahasa Indonesia dan tanah liatnya ini nanti masuk ke SPDP. Sini. Nah, nanti siswa membuat kalimat pertanyaan, kalimat meminta tolong sesuai dengan gambar tersebut. Berikutnya ini ada ringkasan materi tentang ungkapan meminta tolong. Ini ada contoh kalimat meminta tolong yang sesuai dengan gambar yang tadi. Misalkan Pak Joni, ini ya yang penjaganya, Adit, tolong bukakan pintu ini ya. Adit menjawab, baik Pak. Nah, ini ada lagi berikutnya. Ini pengantar untuk masuk ke materi matematika. Masih saya gunakan teks permintaan tolong ya. Benny, tolong bantu aku mengukur meja ini ya. Benny menjawab, baik, saya ambil penggaris terlebih dahulu ya. Nah, ini ya, ini nanti masuk ke muatan pelajaran matematika. Berikutnya, perhatikan benda di sekitarmu. Nah, ini nanti siswa berlatih mengukur menggunakan penggaris. Kalau penggaris itu kan satuannya sentimeter ya. Jadi nanti ini ada contohnya. Nah, ini saya contohkan misalkan ini ya yang kedua. Ini kan ada berapa panjang jendela di atas. Nah, setelah diukur menggunakan penggaris, ternyata panjang jendela di atas adalah 50 cm. Ini panjangnya 50 cm. Nah, kalau ini sekalian buat diskusi juga ya. Ini juga sebenarnya saya masih bingung. Kalau di buku guru sama buku siswa itu mengubahnya itu dari sentimeter jadi meter. Itu kan berarti naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga itu kan dibagi 100. Nah, sepemikiran saya kalau misalkan untuk anak kelas 2 itu kalau pembagian sampai 100 itu sepertinya masih bingung. Jadi saya ubah menjadi milimeter ke bawah. Jadi nanti kan dikali 10 untuk memudahkan siswa. Ini kan siswa kelas rendah ya. Mungkin kalau untuk siswa kelas tinggi mungkin bisa seperti itu. Buat bahan diskusi aja deh ini ya. Saya juga bingung
apakah boleh diganti atau tetap mengikuti yang ada di buku seperti itu. Terus ini untuk ringkasan materinya, ini ada alat ukur panjang, yaitu penggaris, pita meter, roll meter, meteran saku. Nah ini ya, ini adalah tangga konversi satuan. Berikutnya ada link YouTube di sini. Berikutnya masuk ke muatan SPDP ya. Di sini masih menggunakan teks percakapan sesuai dengan gambar Bu Guru. Setelah ini bagaimana ya? Ini ada siswa yang kebingungan. Langkah selanjutnya bagaimana? Terus Bu Guru menjawab, mana coba Ibu lihat dulu ya. Nah, ini harus dirapikan lagi ya, Risa. Berarti ini harus dirapikan seperti itu. Ini masuk ke muatan SPDP, maaf. Seperti ini. Ini ada langkah-langkahnya. Ini ada video yang dari YouTube. Berikutnya masuk ke LKPD. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Nah, lanjut ya, ini untuk LKPD-nya. Yang pertama ada identitas, berikutnya ada KD, ada tujuan pembelajaran, berikutnya ada petunjuk mengerjakan di sini. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama nanti siswa menuliskan kalimat sederhana tentang kata minta tolong sesuai dengan gambar. Berikutnya nanti mempraktekkan ungkapan minta tolong tersebut dengan santun. Berikutnya untuk muatan matematikanya di sini siswa mengukur panjang buku, lalu mengubahnya menjadi milimeter dan meja. Untuk kegiatan 3, karena ini kan durasi alokasi waktunya hanya 2 kali 35 menit, 2 CP ya. Jadi untuk kegiatan 3 yang SPDP ini digunakan untuk PR. Karena sepertinya kalau kalau waktunya 2 kali 35 itu sepertinya tidak cukup, seperti itu. Berikutnya media. Nah, ini media yang sudah saya buat yaitu PPT interaktif yang menggunakan hyperlink ya di sini. Nah, ini ada menu, ada kegiatan yang dilakukan hari ini. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Ini ada lagu yang digunakan nanti untuk persepsi ya. Untuk kegiatan awal. Ya, mati lampu. Dan lanjut ya. Bentar. Cari bentar. Lanjut aja nggak apa-apa ya di sini. Masih jelas kan mukanya? Ya, lanjut. Oke. Ini media. Masih jelas. Lanjut. Ya. Ini ada kalimat pemantik ya untuk memancing keaktifan siswa. Pernahkah kamu meminta tolong orang lain? Terus nanti ada beberapa siswa yang menjawab. Ini lanjut, masih materi. Ini contoh permintaan tolong. Bentar, saya cerahkan dulu. Nah, ini masuk ke matematika. Menurut kalian, alat apa yang digunakan untuk mengukur satuan panjang? Ini juga untuk mengaktifkan siswa. Nah, di sini saya sengaja tidak menuliskan keterangan alat apa itu untuk memancing keaktifan siswa, biar mereka lebih aktif mengikuti pembelajaran. Ini masih sama. Ini juga. Berikutnya ini ada video. Ini masuk ke pernahkah kalian membuat kerajinan dari tanah liat? Seperti itu. Nah, ini nanti ada bermain kuis. Ini juga untuk mengaktifkan siswa.
Coba ya. Untuk soal yang pertama, ungkapan minta tolong yang sesuai dengan gambar di samping adalah, misalkan siswa menjawab yang pertama, nanti kita lihat coba. Nah, kalau seperti ini berarti artinya jawaban siswa benar, tapi coba lagi kalau ada siswa yang menjawabnya di bawah. Bu, ambilkan jajan itu. Jawabannya salah. Kenapa salah? Coba kita perhatikan ya. Nah, ada bedanya ya. Kalau yang di atas itu ada kata tolong, tapi kalau yang di bawah itu tidak ada kata tolong. Karena kalau akan meminta tolong itu biasakan untuk ada kata tolongnya gitu ya. Lanjut yang terakhir untuk evaluasi. Sebentar. Untuk evaluasi. Ini kok nggak ada ya, bentar. Nah, ini. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Bentar. Wait. Allah. Bantuan cahaya. Nggak usah. Buat mending-mending lah ya. Oke, untuk... Pakai ya nggak apa-apa. Oke. Ini untuk evaluasi ya, kisi-kisi penilaian di sini. Darurat. Nah, ini nanti ada 10 soal ilgan dan 5 soal bentar, ada 3 soal uraian. Ini matematika. Langsung ke soalnya saja ya. Bentar. Ini untuk sikap spiritual. Deskripsinya ini ada berdoa sebelum kegiatan pembelajaran, sikap bersyukur, dan berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Ini skornya. Ini ada lembar observasi penilaian sikap spiritual. Berikutnya karena ini daring, jadi nanti saya meminta bantuan orang tua untuk menilai anaknya. Seperti itu. Berikutnya untuk sikap sosial, di sini deskriptornya ada 3, menampilkan siswa selama pembelajaran, di sini santun, mandiri, dan jujur. Ini skornya. Berikutnya masuk ke pengetahuan kognitif ya. Di sini ada soal evaluasinya. Nah, ini ada soalnya seperti ini. Ada percakapan tentang meminta tolong untuk bahasa Indonesianya. Yang pertama, berdasarkan teks percakapan di atas, Saras dan Lani sedang membicarakan tentang titik-titik ya. Seperti ini. Sesuai teks percakapan di atas, yang membantu Saras adalah siapa nanti. Terus nanti ini ada gambar, siswa memilih ungkapan meminta tolong yang sesuai dengan gambar. Berikutnya masuk ke matematika. Berdasarkan gambar di atas, gambar yang bukan termasuk alat ukur satuan panjang itu yang mana? Jawabannya berarti yang mana? 1, 2, atau 3? 3. Berikutnya ini masih matematika, mengukur pensil. Nah, ini untuk nomor 5 dan 6 itu masih berhubungan ya, masih menggunakan satu gambar. Ini nanti siswa membaca itu pensilnya panjangnya berapa sentimeter, lalu dari sentimeter itu diubah menjadi milimeter.
masuk ke SPDP. Ini untuk uraiannya, ada pilihan, ada kunci jawaban seperti ini. Ini untuk teknik penilaiannya. Nah, ini yang masih saya bingungkan juga untuk pensekoran. Kalau di tematik, walaupun tematik kan penilaiannya tetap muatan pelajaran, per muatan pelajaran. Nah, ini ada soal pilgan dan soal uraian, apakah yang saya kerjakan sudah betul atau belum. Kalau soal uraian, itu yang satu nomor nilai maksimalnya adalah 3. Jadi tadi kan bahasa Indonesia itu kan yang pilgan ada 3 nomor, uraian ada 1. Kalau pilgan itu kan 1 nomor nilainya 1. Untuk uraian ada 1 nomor, maksimal itu nilainya 3. Jadi 3 tambah 3, 6. Seperti itu. Nanti di nilai PPKI-nya bisa dihitung menggunakan rumus ini. Skor perolehan per skor maksimal dikali 100. Seperti itu. Untuk matematika dan SPDP-nya juga seperti itu. Ini untuk lembar rekap penilaian juga nanti dimasukkan di sini nilai, terus nilai bahasa Indonesianya berapa, matematika berapa, SPDP berapa, seperti itu. Nah, ini untuk keterampilan, ini ada aspek-aspeknya seperti ini ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi perangkat pembelajaran siklus 3. Terima kasih. Oke, tadi saya yang tadi Mbak untuk RPP yang bagian tadi 10 cm menjadi meter tadi, itu untuk mungkin menurut saya dibuat jadi 2 model. Jadi jangan milimeter saja, tapi langsung naik ke meter tidak apa-apa, dengan konsep pengurangan 0 dengan atau koma. Saya rasa di kelas 2 sudah diajari tentang pembagian, walaupun hanya sederhana. Seperti itu, jadi biar matematikanya juga nanti menjadi Bervariasi. Berarti kemudian ya, lanjut dulu Mas, lanjut. Kemudian untuk pensekoran tadi, pensekoran dibuat aja model analisis soal kayak soal PTS itu loh. Ada Romawi 1, Romawi 2, skor maksimal berapa, terus dijumlahkan itu. Itu saja. Ya, jadi bisa. Jangan dibuat seperti kalimat. Jadi seperti kalimat memang agak terlihat lebih susah. Ya, berarti nanti dibuat kayak ya. Ada lagi Mas Pasis? Oke. Sampun dari saya gitu. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama. Mbak Puput, bagaimana? Ya, saya mau memberi saran. Ya. Untuk tadi ya, untuk yang matematika, sepertinya itu untuk semester 2 kan memang satuan panjang itu ya diajarkan ya. Ya. Nah, menurut saya yang matematika yang satuan panjang itu di materi memang ada. Jadi mau nggak mau kita memang harus mengajarkan satuan panjang sentimeter ke meter itu. Ya kan? Ya. Nah, jadi ya kita kalau di sana tuh, kalau nggak salah saya pernah baca itu meter ke sentimeter. Lebih baik yang digunakan meter ke sentimeternya aja, Mbak. Soalnya kalau misalnya diubah ke yang lain, Mbak, nanti malah anak jadi tambah bingung. Kan materinya memang sentimeter ke meter gitu ya. Jadi, atau meter ke sentimeter. Nah, nanti cara mengajarkannya ke anak itu, nolnya dibuang, atau nolnya dihilangkan. Bisa juga nolnya ditambah. Kalau misalnya dari meter ke sentimeter, berarti nolnya ditambah 2 bisa. Kalau enggak ya dikali 100 gitu kan bisa ya, itu udah diajarkan kalau nggak salah. Terus misalnya nanti dari sentimeter ke meter, nolnya dihilangkan, nolnya bisa dibuang, jadi totalnya sekian. Nah, kayak gitu. Paling begitu, Mbak. Untuk yang tadi apa ya tadi ya itu ya RPP atau bahan ajar tadi ya. Nah, untuk yang media, tadi kalau tidak salah saya melihat ada gambar tangga satuan panjang. Ya, ada.
kalau menurut saya, ini menurut pengalaman saya ya, tahun ini semester 2 kemarin kelas 2 itu saya ngajar kelas 2. Itu saya mengajarkan matematika tentang satuan panjang ini dengan menggunakan tangga satuan panjang itu. Anak-anak malah bingung. Berarti Jadi solusinya bagaimana? Solusinya lebih baik tidak usah ditampilkan. Kalau itu menurut saya, kalau menurut saya itu tidak perlu ditampilkan terlebih dahulu, tapi kita cuma bisa menjelaskan bahwa 1 cm sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, cukup seperti itu saja terlebih dahulu. Begitu menurut saya. Terima kasih, semoga bisa membantu. Terima kasih Mbak Puput, Mas Satu tambahan lagi. Saya menyambung sama punyanya Mbak Puput tadi. Kita juga bisa menggunakan nyanyian. Untuk menghafalkannya itu bisa menggunakan nyanyian. Untuk di sekolahan saya itu biasanya menggunakan balonku ada 5. Jadi sentimeter, kilometer, hektometer, dekameter, lalu meter. Itu seperti itu. Milimeter, yang terakhir milimeter. Jadi seperti itu. Untuk misalnya untuk mengenalkan anak menggunakan nyanyian mungkin lebih mudah. Jadi ketika kita menjelaskan konsepnya menggunakan tadi 1 meter sama dengan 100 cm, berarti kita juga mengajarkan tentang susunannya seperti itu. Oke, ampun, nonton. Ada lagi? Sudah. Ya, terima kasih untuk masukannya Mas Wasis dan Mbak Miftah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di stop. Terima kasih. Sama-sama. Ayo keluar.